Selamat siang Bu Diana, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Ade, kebetulan ada yang bisa saya bantu Pak Ade? Mohon maaf sebelumnya, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak Ade. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Diana bisa membantu saya? Baik Pak Ade, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini ada keluh kesah terkait pembelajaran di kelas saya, Ibu Diana. Oh, kemudian? Saya itu masih bingung Bu Diana, di pembelajaran pembangkit listrik tenaga air, siswa-siswa saya itu cenderung tidak bersemangat dalam belajar dan dilihat dari nilainya masih rata-rata sebagian besar di bawah KKM, Ibu. Oh, eee, mengapa? Apa yang membuat Pak Ade merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Dilihat dari keaktifan murid tersebut, setelah itu dilihat dari nilai-nilai yang didapat oleh murid-murid yang ada di kelas saya, itu rata-rata masih di bawah KKM, Ibu. Oh, lalu, menurut Pak Ade, bagaimana perasaan Pak Ade yang Pak Ade alami sekarang? Kenapa sampai, bisa seperti itu? Perasaan saya merasa pembelajaran saya itu masih dominan dalam menjelaskan secara langsung, ibaratnya bahwa saya itu masih uh, teacher center, tidak membagikan atau tidak membuat murid di kelas saya itu menjadi aktif, Ibu. Oh, apakah Pak Ade sudah mencoba untuk menggunakan media pembelajaran dalam, materi pembangkit listrik tenaga air? Benar juga, Ibu. Saya itu memang untuk media cuman menggunakan media gambar saja, tidak menggunakan media lain, Ibu. Oh, menurut Pak Ade, apakah Pak Ade tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan pembangkit listrik tenaga air seperti misalnya nih, video animasi atau game puzzle untuk, Ya, agar anak-anak lebih memahami tentang pembangkit listrik tenaga air? betul juga Ibu Diana. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya? Kan ada banyak media yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut, Bu Diana, sesuai dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Nah, itulah Pak Ade, pentingnya menggunakan berbagai media dalam belajar, apalagi dengan karakteristik murid Pak Ade yang berbeda-beda. Iya, Bu Diana, saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Nah, setelah Pak Ade bercerita tadi, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Pak Ade? Eh, Setelah saya bercerita dengan Ibu Diana, saya sudah ada kepikiran, sudah ada tujuan untuk menggunakan media-media yang Ibu ceritakan tadi, bisa menggunakan media-media seperti media gambar, media video, atau media pembangkit listrik tenaga air yang dipraktekkan oleh anak tersebut. Nah, Sebetulnya itu saya merasa resah karena tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu tidak tercapai, Bu. Saya merasa gagal kepada murid saya tidak menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik murid tersebut. nah, jadi Pak Ade, saya dapat menyimpulkan bukan Pak Ade yang gagal dalam mengajar, tetapi memang perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya benar, Ibu Diana. Nah, sekarang kira-kira Pak Ade, yang sudah Pak Ade sampaikan, apa rencana Pak Ade ke depannya? Ya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, Bu Diana. Lalu Pak Ade, bagaimana Pak Ade menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak Pak Ade? Nah, jadi murid
Saya akan melakukan asesmen non-kognitif untuk melihat gaya belajar murid-murid saya yang ada di kelas. Apakah murid-murid saya itu memiliki gaya belajar visual, apakah dia memiliki audiotori, atau kinestetik. Jadi kalau misalkan yang visual nanti bisa saya berikan sebuah gambar, atau kalau yang audiotori bisa menggunakan video, atau yang kinestetik nanti bisa saya membuat pembangkit listrik tenaga air dalam bentuk praktek yang sederhana, Ibu Diana. Oh, bagus sekali Pak Ade. Lalu, kira-kira ada hal lain yang bisa Pak Ade lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Nah, selain menggunakan media untuk menarik perhatian murid-murid saya yang ada di kelas, saya juga perlu memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas itu menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid yang ada di kelas saya, Bu Diana. Oh, langkah yang Pak Ade ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan apa yang Pak Ade sampaikan. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega sekarang karena saya bisa memperbaiki ke depannya pembelajaran yang ada di kelas saya, Bu Diana. Bagus Pak Ade. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Ade lakukan dengan perencanaan sudah Pak Ade bicarakan tadi? Nah, iya Bu Diana, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran, gambar, dan praktek sederhana pembangkit listrik, tenaga air, agar mudah dipahami oleh murid-murid yang ada di kelas saya, Ibu Diana. Bagus sekali Pak Ade, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apalagi di kelas Pak Ade, peserta didiknya mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda. Iya Bu Diana, terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media yang ada dan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dapat tercapai dengan maksimal. Iya Pak Ade, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dengan dalam setiap pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran pembangkit listrik tenaga air, tapi juga pembelajaran lain ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Diana untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya yang saya sampaikan. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal. Baik Pak Ade, sekali lagi terima ini baik Pak Ade, bel maksud sudah berbunyi, mari kita sama-sama masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Diana, sekali lagi terima kasih ya Bu Diana sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Pak Ade, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana, terima kasih. Selamat Ya, siang Pak bentar ya. Ade, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu Diana. Bagaimana? Ibu Diana, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Ade, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Pak Ade. Tidak apa-apa Bu Diana. Begini Pak Ade, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Ade bisa membantu? Baik Bu Diana, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Diana? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Coba yang Ibu Diana rasakan saat ini. Saya masih bingung Pak Ade, mengapa saya begini. Saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran pembangkit listrik tenaga air di kelas saya.
Mengapa? Apa yang membuat Ibu Diana merasa tidak berhasil dalam pembelajaran di kelas Ibu Diana? Jadi begini Pak Ade, nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah pada materi pembangkit listrik tenaga air. Saya berpikir, kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya di bawah KKM? Oh, nilai rendah. Coba Ibu Diana ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu Diana alami sekarang. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Iya Pak Ade, soalnya nilai hasil evaluasi yang saya analisa kemarin masih banyak nilai dari murid saya yang rendah. Saya rasa murid saya mungkin belum memahami sepenuhnya bagaimana materi pembangkit listrik tenaga air yang saya ajarkan melalui media gambar. Oh, menggunakan media gambar. Lalu bagaimana? Apakah cukup hanya menggunakan media gambar dalam pembelajaran pembangkit listrik tenaga air itu? Benar juga sih Pak Ade, apa yang saya sampaikan itu ketika mengajar tidak hanya cukup menggunakan media gambar saja, tapi dibutuhkan media lain. Terus, kenapa Ibu Diana tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan materi pembangkit listrik atau menggunakan praktek sederhana pembangkit listrik tenaga air? Betul juga sih Pak Ade, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Ada banyak media yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda. Itulah Ibu Diana, pentingnya kita menggunakan berbagai media dalam belajar. Apalagi dengan karakteristik murid Ibu Diana yang berbeda-beda. Iya benar Pak Ade, saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam belajar. Setelah Ibu Diana bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Ibu Diana alami? Sebenarnya yang membuat saya resah kemarin adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai, Pak Ade, dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Jika saya dapat menyimpulkan, bukan Ibu Diana gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan dalam variasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Diana. Iya, Pak Ade, betul yang apa yang sudah Pak Ade katakan. Dari dari apa yang sudah Ibu Diana sampaikan, apa rencana Ibu Diana ke depannya? Rencana saya, Pak Ade, saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. Lalu bagaimana Ibu Diana yang sesuai dengan karakteristik anak Ibu Diana di kelas? Saya itu kan sudah melakukan, eee, apa ya, tes untuk anak-anak saya untuk mengetahui gaya belajarnya. Nah, dengan tersebut saya, murid saya ada yang belajarnya visual, ada yang audio visual, dan ada juga yang kinestetik. Nah, saya akan menggunakan media-media yang sesuai dengan mereka. Ade. Lalu, apa ada hal lain yang bisa Anda lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Nah, selain menggunakan media yang menarik, saya juga rencananya akan memperbanyak ice-breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya, Pak Ade. Langkah yang Ibu Diana ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu Diana. Sekarang saya merasa lega, Pak Ade, karena saya bisa memperbaiki ke depannya pembelajaran saya. Itu bagus, Ibu Diana. Selanjutnya,
Iya Pak Ade, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan dipahami oleh murid di kelas saya. Bagus sekali Ibu Diana, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apalagi kelas Ibu Diana, peserta didiknya mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda. Iya Pak Ade, terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal. Iya Ibu Diana, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya dalam pembelajaran pembangkit listrik tenaga air, tapi juga untuk pembelajaran-pembelajaran lain ke depannya Ibu Diana. Amin. Terima kasih banyak Pak Ade untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah. Baik Ibu Diana, sepertinya bel sudah berbunyi. Mari kita sama-sama masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik Pak Ade, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Ibu Diana, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ade. Alhamdulillah untuk Ibu sebagai koci, Ibu sudah sangat maksimal dalam mengungkapkan masalah-masalah yang ada di kelas Ibu. Setelah itu nilai plus dari saya bahwa Ibu sudah dapat menentukan solusi-solusi yang akan Ibu terapkan bagaimana ke depannya untuk memperbaiki masalah Ibu tadi. Masalah Ibu tadi kan bahwa anak tidak fokus dalam pembelajaran yang menyebabkan atau terbukti dengan nilai-nilai yang di bawah KKM ya Bu ya. Iya Bu Diana? Iya, iya Pak Ade. Kalau saya merefleksi saya waktu saya menjadi coach di awal itu tuh yang seharusnya belum masuk ke bagian identifikasi masalah, saya sudah ibaratnya tuh dalam satu percakapan tuh sudah menjelaskan runtun yang seharusnya belum bagian itu. Seharusnya saya menjelaskan identifikasi masalahnya itu yang di bagian identifikasi masalah yang saya jabarkan lebih rinci lagi. Tapi saya di awal sudah ini banyakan cerita ini. Bagaimana ke Ibu Diana merefleksi Ibu Diana dari sebagai coach dan sebagai coachee? Kalau menurut saya Ibu Diana sudah bagus, cuman terkendala sinyal saja tadi. Enggak Sudah sih Pak bagus Ade Ibu Diana. sebenarnya ya, baiklah Pak Ade, saya akan mencoba untuk merefleksikan diri saya ketika sebagai coach maupun sebagai coachee. Nah, ketika sebagai coach tadi, saya jujur mungkin intonasi saya ketika bertanya itu memang, kurang tepat dan, pertanyaan-pertanyaan saya mungkin kurang mendukung atau kurang, membangun ide-ide yang ada pada Pak Ade karena tadi Pak Adenya sudah mencoba menjelaskan, tapi saya hanya, tidak bisa membuka lagi ide Pak Ade supaya Pak Ade lebih, bisa menjelaskan lagi. Nah, jadi sudah mentok di saya pertanyaannya gitu. Nah, sedangkan Pak Ade sudah menjelaskan panjang lebar gitu nah. Jadi kurang bisa, Tapi memang kurang ada timbal sebenarnya itu baliknya. tidak Bu? Apa Bu, Pak Ade? tapi menurut saya memang seharusnya Ibu seperti itu. Karena Iya. kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah Bu ya. Si coach itu menggali lebih dalam masalah si coach menggali lebih dalam dari masalah si coach, tapi tidak Iya. memberikan solusi ya Bu ya.
Oh iya, Sepemahaman ya Bu ya, tidak iya iya. memberikan solusi. Solusi itu didapat dari si koci. Bagaimana dia tahu masalahnya, setelah itu dia tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang dia alami sekarang. Sebenarnya saya setuju nih dengan Ibu Diana nih. Saya malah suka nih. Nah nah, pas ketika Kita saya tuh jadi terkendala coaching, sinyal. saya tuh sinyal. Nah, pas ketika saya jadi coaching, Iya. saya tuh kurang bisa memaparkan secara jelas masalah saya tuh Pak Ade. Jadi, ya secara garis besarnya saja, tapi saya tidak, secara mendalam seperti yang tadi Pak Ade lakukan ketika jadi coaching, menjelaskan, "Oh ini loh permasalahannya, inilah penyebabnya gini." Nah, saya tuh hanya seolah secara garis besarnya saja yang saya sampaikan. Mhm. Nah, kalau yang Pak Ade Iya. ketika jadi coach, Pak Ade itu bisa bisa Apa saya memberikan. yang salah, Kak? Enggak, betul. Tapi saya tuh terlalu garis besarnya saja, harusnya kan memang kan dari si koci, sedangkan saya hanya, garis besarnya saja, Pak Ade itu memang mendalam, "Oh ini yang harus saya lakukan, seperti ini." Nah, saya tuh enggak seperti itu. Mhm. Bagaimana kalau menurut Ibu Diana? Saya ini masih sedikit ragu di bagian pada saat saya, menyimpulkan. Si coach boleh menyimpulkan, dalam arti, oh ternyata, Ibu Diana ini muridnya memiliki karakteristik yang berbeda, setelah itu, tadi apa tadi? Bahwa ada anak yang memiliki gaya belajar audio, ada anak yang memiliki gaya belajar Ya, visual, ada anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. kinestetik. Setelah itu Mhm. tadi saya menjelaskan bahwa ada diferensi proses, diferensiasi produk. Nah, bagaimana menurut Ibu Diana? Apakah saya sudah melewati jalur sebagai coach? Sebenarnya Pak Ade, kita tadi Iya, ndak Bu bahas Diana. masalah diferensiasi konten, diferensiasi produk ya. Iya, Karena menurut sebenarnya saya di produknya prosesnya. yang kita hasilkan kan hanya satu tuh di situ. Lebih ke Iya, mhm. diferensiasi prosesnya saja Dak yang Iya, kita, benar benar eee benar. heeh, sama kontennya. Tapi kalau produknya sebenarnya masih satu. Iya, heeh. Tadi kita itu masih terfokus dengan bagaimana anak itu mendapatkan informasi materi Mhm, pembangkit listrik iya tenaga air itu dari berbagai media. Tadi bermedianya media gambar, ada media puzzle, ada juga kalau yang kinestetik anaknya bisa menggunakan media berupa praktek sederhana pembangkit listrik tenaga air. Seperti itu, Dak, Ibu Diana? iya Ade.